Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pembahasan kali ini kita akan masuk pada bab yang kedua, yaitu Computer Integrated Manufacturing atau disingkat dengan SIM. Ini adalah bagian pertama dari bab kedua itu dalam mata kuliah Sistem Informasi Manufaktur. Kita akan bahas SIM secara general, ya. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah yang pertama, saya akan jelaskan dulu tentang revolusi industri 1.0 sampai 4.0, ya, industri 4.0. Kemudian masuk pada definisi SIM, apa itu SIM, kemudian bagaimana sejarah munculnya SIM, kemudian tentang konsep utama SIM, apa yang ditawarkan sebenarnya, terus kelebihan-kelebihannya apa, ya. Lalu ada satu desain konsep utama, ya, yang menjadi referensi, itu yang dikeluarkan oleh Casa SMI, yang disebut dengan Casa SMI SIM Wheel, ya. Jadi roda SIM, ya, konsep roda SIM. Kemudian yang terakhir adalah perbandingan antara SIM dengan CAD/CAM, ya, terutama pada scope-nya, ya. Kita masuk pada pembahasan revolusi industri 1.0 sampai 4.0. Nah, seperti kalian lihat, revolusi industri itu adalah perubahan yang sangat luar biasa, ya, dengan adanya penemuan sesuatu, gitu lah. Sebagaimana yang bisa kalian lihat pada gambar ini menggambarkan perubahan revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai 4.0. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa konsep industri 4.0 atau 4.0 ini dicanangkan pada 2010 di Jerman, ya. Jadi mereka sebenarnya sangat spesifik. Jerman itu mereka ingin menjadi satu pemain inti dalam industri manufaktur, terutama untuk produksi mesin-mesinnya. Kemudian mereka juga banyak mengembangkan teknologi-teknologi maju, sehingga kemudian mereka punya ide untuk membuat satu term atau satu istilah yang sampai sekarang sangat mendunia, ya, yaitu industri 4.0. Nah, pada industri 1.0 ini dimulai pada tahun 1784, yaitu dimana saat itu ditemukan yang namanya mesin pertama kali, yaitu mesin uap dan mesin air, pompa air, ya, water pump. Nah, itu sekitar tahun 1784. Nah, jadi di situ ada perubahan mekanisasi yang tadinya dikerjakan oleh tenaga manusia, kemudian dikerjakan oleh mesin, ya. Nah, kemudian perubahan selanjutnya yaitu industri 2.0 itu dimulai pada tahun 1870, di mana di situ pada saat itu ditemukan yang namanya listrik, ya. Jadi listrik pertama kali ditemukan, kemudian listrik itu masuk ke industri manufaktur, seperti bisa dilihat di sini, yaitu dipakai untuk assembly lines, ya. Jadi pengerjaannya menjadi lebih cepat, ya, assembly line atau lini perakitan. Ya, ini seperti kalian lihat ada mobil yang berada pada lini perakitan. Dan ini kemudian memungkinkan terjadinya mass production. Jadi produksi massal. Kalau sebelumnya nggak bisa produksi massal karena semuanya dikerjakan dengan mesin yang sangat sederhana, gitu. Belum ada listrik waktu itu, ya. Jadi industri 2.0 ini intinya pada mass production, ya, yang dipengaruhi oleh listrik. Kemudian masuk pada industri yang keempat, yaitu tahun 1969, di mana saat itu ditemukan komputer dan elektronika, ya. Jadi di situ pada saat itu kemudian masuk komputer ini ke dalam industri yang pada perkembangannya kemudian membentuk namanya PLC yang dipakai untuk kontrol proses, ya, di industri. Kemudian juga otomasi masuk robot. Nah, ini masih berlangsung lama, ya, dengan adanya komputer ini, ya. Kemudian ada CNC, gitu, ya. Kemudian ada mesin-mesin lain yang dikendalikan oleh komputer. Nah, kemudian pada hari ini, sebenarnya tepatnya ini dicanangkan pada 2010, namun karena proses ini masih terus berkembang sehingga ditulis sebagai hari ini. Karena sebenarnya belum mencapai pada satu titik tertentu di mana benar-benar ada revolusi, ada penemuan yang luar biasa, gitu, ya.
Jadi pengembangan dari komputer ini kemudian ditemukanlah teknologi yang sangat mendekatkan atau menyatukan antara teknologi digital dengan teknologi dengan benda fisiknya, yang kemudian disebut dengan cyber physical system. Ya. Jadi integrasi antara fisik dengan komputer. Ya. Dan ini memungkinkan untuk meningkatkan visibilitas daripada proses produksi. Ya. Di sini banyak sensor, ya, kemudian aktuator. Itu memungkinkan proses produksi yang tadinya kurang efektif itu menjadi sangat efektif dengan adanya sensor itu, ya. Jadi dikontrol semuanya prosesnya, ya. Di situ kemudian ada seperti kita ketahui ada Internet of Things, Artificial Intelligence, ya. Kemudian teknologi yang lainnya, ya. Nah, ini sekarang, ya. Kemudian disebut dengan Industri 4.0 atau Industri 4. Nah, kita balik ke sekitar tahun 1969, di mana di situ mulai komputer mulai diadopsi ke dalam industri manufaktur, yaitu SIM, ya, Computer Integrated Manufacturing. Nah, tapi tidak langsung ketika ada penemuan 1969 itu ada jeda, gitu ya, artinya tidak langsung bisa diterapkan melalui proses yang cukup panjang. Apa itu SIM, ya, atau Computer Integrated Manufacturing? SIM ini adalah integrasi komputer ke dalam sistem manufaktur. Ya, jadi integrasi komputer ke dalam keseluruhan sistem manufaktur. Ini bukan sebuah nama produk yang kemudian bisa dibeli, gitu ya. Saya beli SIM gitu, enggak. Kalau misalnya CAD kan kita bisa beli CAD, gitu ya, atau beli CAM-nya, ya, atau CAD CAM gitu. Kalau SIM enggak. SIM ini adalah sistem. SIM ini adalah metode atau teknik yang meliputi semua aplikasi komputer untuk mengontrol keseluruhan proses manufaktur. Keseluruhan proses manufaktur ini mulai dari desain, analisis, ya, perencanaan, kemudian purchasing, vendor control, dan sebagainya, ya. Nah, SIM ini merupakan salah satu implementasi daripada ICT dalam manufaktur, ya, Information and Computer Technology atau Communication Technology, ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi di setiap lini proses produksi itu, ya, ini semuanya sudah terkomputerize, gitu ya. Dan mereka ini saling terhubung, ya, datanya terhubung semua, ya. Mulai dari pengembangan, dari desain, gitu ya. Nah, kemudian desain masuk ke produksi, ya, kemudian packaging, kemudian delivery, semuanya terhubung dan semuanya memanfaatkan teknologi komputer ini. Nah, ini yang disebut dengan SIM, ya. Jadi integrasi secara keseluruhan komputer ke dalam proses ke dalam proses manufaktur pada khususnya, ya, dan sistem manufaktur pada umumnya. Oke. Bagaimana sejarahnya? Jadi SIM ini pertama kali diperkenalkan oleh yang namanya Dr. Joseph Harrington, yaitu sekitar tahun 1974, ya. Jadi tidak lama setelah penemuan electricity 1969 itu. Nah, ini Computer Integrated Manufacturing ini adalah judul daripada buku beliau yang terbit pada tahun itu, ya. Beliau sendiri ini adalah ahli dalam bidang otomasi, ya, dan banyak sekali dia berkontribusi pada penemuan teknologi numerical control atau NC, ya, pengendali mesin CNC, ya. Dasar daripada mesin CNC itu numerical control numerik, ya. Nah, kemudian tapi tidak langsung populer pada saat itu. Jadi diperkenalkan pertama kali pada 1974, namun baru kemudian tahun 84 ini mulai berkembang pesat, begitu ya. Jadi selama 10 tahun kurang lebih stagnan, gitu ya, karena belum banyak diaplikasikan. Oke. Ya, jadi mulai ini perkembangannya sampai sekarang dan kemudian berkembang terus, gitu ya, makin kompleks. Nah, apa konsep utama daripada SIM ini? SIM ini adalah meliputi penggunaan paket software komputer, ya, pada keseluruhan proses pengembangan produk dan juga proses manufaktur dengan segala aktivitasnya, ya. Jadi semua aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan produk maupun proses manufaktur. Nah, mereka saling terkait, ya. Datanya digunakan di satu divisi, kemudian digunakan di divisi yang lain, ya. Data yang dibutuhkan itu bermacam-macam. Data yang dibutuhkan untuk bermacam aktivitas tersebut diteruskan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya secara seamless, ya. Jadi
bisa ini menjadi permasalahan utama sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas pada pembahasan yang akan datang itu tentang data exchange ya. Jadi data ini dari data gambar misalnya ya, itu filenya tertentu, kemudian masuk ke software CAM itu filenya khusus gitu ya. Ada juga yang menjadi satu CAD-CAM gitu, kemudian masuk ke mesin itu bahasanya sudah lain lagi ya. Jadi data ini terus berproses dan berubah. Nah, PR-nya yang sekarang sedang banyak dikembangkan itu adalah untuk data exchange ya, antara data yang dipakai di desain, kemudian di manufaktur, kemudian di permesinan, itu bisa seamless ya, bisa lancar begitu ya dipakainya. Nah, kemudian jadi ini meliputi data kebutuhan produk dari marketing. Jadi awalnya ya berangkat dari marketing, kemudian marketing merilis gitu ya, ini yang dibutuhkan customer adalah produk ini, kemudian jumlahnya sekian gitu ya. Nah, kemudian visibility-nya seperti apa, kira-kira laku nggak di pasaran gitu seterusnya. Barulah kemudian masuk ke desain untuk data spesifik produk ya, dan kemudian ke perencanaan produksi sampai ke pengiriman barang ke customer ya, juga feedback dari mereka ya, masuk lagi ke marketing untuk pengembangan produk berikutnya. Nah, itu konsepnya SIM secara keseluruhan. Apa kelebihan SIM ya? Dengan penerapan integrasi yang menyeluruh pada setiap sisi proses produksi maupun sistem manufaktur itu telah terbukti ya, ini menurut US NRC ya, US National Research Council, meningkatkan produktivitas sekitar 40-70%. Kemudian mengurangi ongkos produksi, ongkos desain ya 15-30%, tentu dengan aplikasi CAD ya, menjadi lebih cepat ya. Jadi ongkosnya menjadi turun ya. Juga untuk desain-desain berikutnya kan bisa di retrieve ya, jadi mengambil lagi dari desain yang sebelumnya. Kemudian mengurangi secara keseluruhan lead time ya, waktu tunggu 20-60% sekitar. Kemudian juga memotong work in progress inventory sekitar 30-60% ya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk barang menunggu ya, itu nggak terlalu lama di inventory, jadi lebih cepat. Kemudian kelebihan yang lainnya adalah meminimalkan waste material ya, jadi material yang terbuang percuma ya. Jadi misalnya kita hanya butuh untuk membuat satu produk dengan dimensi tertentu gitu ya, sehingga kita menggunakan material yang dimensinya tidak terlalu jauh dari itu, sehingga lebih material yang terbuang menjadi lebih sedikit. Dan itu semua terintegrasi antara inventory ya, purchasing dan seterusnya sampai ke proses produksi. Dan kemudian keuntungan yang lain adalah meningkatkan efisiensi proses produksi secara keseluruhan ya. Nah, ini beberapa kelebihan daripada penerapan SIM. Nah, kemudian ada satu konsep yang kompleks yang cukup lengkap ya, yang disampaikan oleh Kese atau SMI SIM tentang SIM wheel ya, jadi roda daripada SIM, bentuk roda dari SIM. Ini ada satu konsep yang ditawarkan oleh Computer and Automated System Association atau KSA dan Society of Manufacturing Engineers atau SME di US ya, di Amerika. Nah, ini desain mereka SIM wheel, namanya SIM wheel ya, SIM wheel, roda SIM tahun 1980. Jadi sebenarnya tadi kan populernya mulai 84. Sebenarnya konsepnya sudah dikembangkan ya, mulai 74 itu sudah dikembangkan, kemudian 80 ini dibuatlah SIM wheel ya. Di sini kalian bisa lihat ada faktor-faktor, ada lingkaran luar ya, kemudian ada lingkaran dalam ya. Lingkaran luar itu human factor, productivity, kemudian computer technology ya, education dan seterusnya. Nah, konsep ini kemudian berubah sekitar tahun 1986 ya, disempurnakan ya oleh mereka sendiri, disempurnakan menjadi seperti ini. Jadi di outer ring ya, di lingkaran luar itu ada finance, manufacturing, human resource management, marketing dan strategic planning. Kemudian di lingkaran dalam mulai dari produk dan proses ya, manufacturing, planning and control,
factory automation, dan di sini beberapa proses secara lebih mendetail. Ya. Nah, lingkaran luar itu adalah aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan dunia luar, ya, dengan perusahaan lain ataupun dengan customer. Ya, ini adalah menyangkut pada aktivitas administrasi bisnis, pada bagian keuangan gitu ya, kemudian HRD ya, human resource, marketing gitu ya, strategic planning. Nah, ya, jadi ini adalah 4 faktor utama yang sudah terindeksi dalam SIM yang kaitannya dengan hubungan perusahaan dengan dunia luar ya, dengan perusahaan lain dan customer. Nah, kemudian di dalamnya ini lebih pada operasional di internal perusahaan, ya, yang meliputi proses dan produk, ya, mulai dari desain produk, ya, analisis dan simulasi, ya, kemudian pendokumentasian, juga untuk manufacturing planning dan kontrol mulai dari shop floor, ya, lantai produksi, kemudian materialnya, penjadwalannya, ya, kemudian proses pengendalian kualitasnya seperti itu, factory automation, ya, factory automation mulai dari material handling, ya, assembly, perakitan, inspeksi gitu ya, kemudian pemrosesan material dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah konsep lebih detail yang dinamakan dengan SIM wheel atau roda SIM, ya, yang sudah menyangkut pada keseluruhan aplikasi komputer di dalam proses-proses dalam perusahaan manufaktur, baik itu yang kaitannya dengan outer ring, ya, maupun inner ring, ya, lingkaran luar dan lingkaran dalam. Nah, dari beberapa istilah tadi saya ingin mereview, ini sebenarnya sudah dijelaskan pada bab pertama pada pertemuan kita sebelumnya. Ini ada beberapa istilah yang perlu kita menjadi familiar, ya, berkaitan dengan pengerjaan sistem informasi manufaktur ini. Yang pertama soft floor, ya, soft floor ini maksudnya adalah lantai produksi, ya, di mana kita menempatkan mesin-mesin, ya, juga di mana operator itu bekerja. Ini soft floor namanya. Kadang begini, sesama teknik mesin tapi tidak beda bahasa gitu ya. Jadi kalau misalnya orang material bicara soft floor itu karena juga kurang mengerti gitu ya. Tapi orang produksi dia akan paham. Jadi kalau diterjemahkan kan lantai toko gitu. Gitu. Jadi bukan, ini adalah istilah yang dipakai yang sudah umum di dalam produksi atau manufaktur, ya. Kemudian yang kedua inventory control, ini adalah pengendalian persediaan. Jadi gudang lebih mengendalikan material-material yang ada di gudang, ya, inventory control, baik itu material yang akan diproses maupun material yang akan diassembly gitu ya. Kemudian production forecasting ini adalah peramalan, ya, peramalan produksi. Ini adalah bisa diterjemahkan sebagai perkiraan berapa jumlah barang yang akan diproses untuk waktu mendatang. Ya, waktu mendatang itu bisa 1 jam akan datang, kemudian besok, minggu depan, dan seterusnya. Jadi forecast peramalan produksi. Kemudian purchasing adalah pembelian material. Jadi kalau sudah dari CAD, ya, desainnya sudah ada, terus kemudian kita akan periksa sebelum masuk ke proses produksi itu, apakah kita bisa produksi dengan mesin-mesin yang ada pada perusahaan ataukah harus kita order keluar gitu. Kita tidak bisa membuatnya tapi harus membeli, ya. Ketika membeli maka kita perlu purchasing, ya, pembelian material, ya. Jadi pembelian material maupun pembelian apapun dari perusahaan lain, ini purchasing. Dan production planning and control atau disebut PPC, ya, PPC, production planning and control. Ini adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Kemudian ada production scheduling, ya, penjadwalan produksi. Kemudian quality control atau QC, ya, QC adalah pengendalian kualitas. Ini juga ada QA, ya, quality assurance. Nah, ini kaitannya sangat dekat. Kalau quality assurance berarti adalah tentang penjaminan kualitas gitu ya. Jadi cakupannya lebih luas. Kemudian manufacturing execution system atau MES, sistem eksekusi manufaktur, ini adalah sistem yang digunakan untuk memonitor dan menjelajah serta mendokumentasikan keseluruhan proses. Menjelajah ini tracking maksudnya, ya, tracking. Jadi kita bisa tahu posisi barang yang sedang diproses ada di mesin mana gitu, sudah sampai pada tahap apa gitu. Itu bisa kita ketahui detail, ya, dengan MES ini. Ya. Jadi mulai dari bahan baku,
kemudian menjadi barang jadi atau setengah jadi, itu prosesnya dari awal, kemudian posisinya dia di mana, itu tertracking semua, ya, termonitor semuanya. Kemudian ada MRP, Material Requirement Planning, perencanaan kebutuhan material. Ya. Kemudian ini beda dengan MRP itu, ini ada Manufacturing Resource Planning, ini lebih luas cakupannya, yaitu perencanaan sumber daya manufaktur. Ya. Jadi ini meliputi semua sumber daya. Kalau ini kan meliputi hanya material saja ya, Material Requirement Planning. Nah, kemudian yang terakhir pada kesempatan ini adalah Enterprise Resource Planning, ya, atau ERP, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan, ya, yang merupakan tingkatan paling atas untuk pengambilan keputusan strategis. Ya, jadi ini semua masuk dalam cakupan SIM, ya. Dan ERP ini paling atas. Nanti akan kita bahas lebih detail pada piramida otomasi, ya, termasuk MES. Dan juga lain-lainnya. Nanti akan kita temukan beberapa istilah-istilah yang akan saat kita bahas atau kita familiarkan, ya, harus familiar. Nah, kemudian yang terakhir pada pembahasan kita awal tentang SIM ini adalah apa beda scope antara SIM dan CAD/CAM. Jadi ini biar lebih jelas membedakan dengan nanti akan pembahasan kita tentang CAD/CAM. Jadi SIM itu mencakup keseluruhan, ya, semua proses, ya. Kemudian kalau CAD/CAM ini hanya computer aided design, computer aided manufacturing. Jadi mulai dari desain sampai barang itu jadi, ya, desain, manufacturing planning, dan manufacturing control. Jadi mulai dari desain, kemudian masuk ke mesin, ya, keluar dari mesin, ya, kemudian menjadi barang jadi. Nah, di luar itu ada business function, ya, yang kaitannya dengan bisnis ini, yang yang tidak terkait secara langsung dengan desain maupun manufacturing, ya. Dan ini semua mencakup dalam factory operation. Jadi operasi daripada perusahaan, ya. Business planning, desain, sampai manufacturing. Jadi ini sebenarnya diagram hanya ingin membedakan tentang cakupan daripada SIM dengan CAD/CAM. Jadi CAD/CAM merupakan salah satu implementasi daripada SIM yang berkaitan dengan desain dan manufaktur. Dan ada banyak computer aided yang lainnya yang juga akan kita bahas, ya. Oke. Jadi ini untuk mengawali pembahasan kita tentang SIM. Untuk yang berikutnya nanti kita akan bahas satu persatu, mulai dari CAD, Computer Aided Design, kemudian CAM, Computer Aided Manufacturing, kemudian CAA, Computer Aided Engineering, ya. Kemudian yang terakhir adalah CIPP, Computer Aided Process Planning. Nah, sebenarnya ada banyak implementasi SIM yang lainnya, namun kita batasi, ya, pembahasannya hanya pada sampai CIPP. Oke. Demikian kita akan lanjutkan pada pembahasan tentang CAD. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.